Siapa ini? Oke. Di poin G ini kan dia bilang produk A. Produk A varian C 10 unit 1650 cuman udah termasuk teks. Oke. Ini untuk produk A varian C, harganya dengan sebanyak 10 Mm-mm. unit. 10 unit, Oke. totalnya 1,650 udah include tax. Jadi Ah, untuk taxnya sendiri itu oke. 150. Jadi sip. Berarti ini udah ini ya dikonfigurasi teksnya itu ya, Cah, ya, Ya, yang aku di buat accounting ya. aku buat baru Kak. Jadi 10% taxnya include. Oke. Oke. Ini. Centangan itu kan ya yang include price tax itu. Iya. Udah. Oke. Sip. Ini mau Udah. semua. Kemudian coba yang ini. Nah, gimana? Enggak, lanjut Kak. Oke. Ini udah ya. Berarti tadi poin yang include tax, exclude tax udah. Coba yang poin C, gimana Cah? Poin C. Poin C itu kan kalau berhubungan dengan expense bisa di dashboard ya Kak. Expense. Oh, bentar. Dari Departemen Purchasing membeli jasa servis AC untuk perawatan maintenance kantor. Oh, kalau Eca langsung nyatet pengeluarannya ya? Oh iya, Berarti ya? Oke, pembayaran dilakukan secara tunai. Sip, bisa, bisa. Coba gimana ini? ini gesernya gimana ya Kak? Ini yang bawah ada tanda garis panjang. Yang kan ada dua garis scroll Oh, ya. iya. Nah, scrollnya yang bawah tuh. Ini untuk expense kan kalau pengeluaran Oke. Bank IDR amount-nya Nah, diminusin langsung. nah, AC service 11.100. Terus keluar uang 11.100. Cuman ini nggak kelihatan ya VAT-nya ya. Oh dibayarnya Kak, apa gimana? Ini kan dibilangnya nih 11.100.000 itu udah termasuk tax Mm-mm. gitu kan. Berarti kan kita harus nyatet juga bahwa ada VAT in. Nah, kalau EC ini kan baru ngomongin bebannya aja kan. VAT in-nya belum ada nih. Kalau kayak gitu gimana Kak? Kalau kayak gini, eh bentar. Ini coba masuk ke coba masuk coba new. Coba new. Mm. Oke. Nah, itu di amount-nya berapa misalnya? Minus. 10%, berapa persen? 11%. Oh, gini. Sebenarnya gini, ini, yang C ini kan dibilangnya Departemen Purchasing ya, membeli jasa servis AC untuk perawatan maintenance kantor gitu kan. Tetap ini dibuatkan PO-nya. Jadi ada itemnya, ada item jasa servis gitu. Sebenarnya dari PO-nya itu, tetap dari PO dia dibuat. Cuma nanti terminnya itu kalau yang pembayarannya tunai seperti ini kan artinya nggak ada terhutang ya. Terminnya berarti kan nggak panjang. Kita bisa pilih immediate. Jadi Oh perlu iya. bayar segera gitu. Coba tes misalnya. Nah, untuk jasa servis ini kan sebenarnya produk kan. Mm-mm. Produknya itu bisa dibikin juga. Kita bisa create produk, tipenya service, tipenya jasa, dengan namanya jasa servis AC, misalnya gitu. Itu bisa. Udah dijelasin ke Amal kan ya, tipe-tipe produk itu seperti apa.
Terus ada yang tipenya storable, artinya kita maintain stoknya, ada barang fisiknya, gitu kan. Coba kalau new product deh, new product, eh, klik new itu, AC service. nih. Nah, nah bisa di sini nih. Nanti produk tabnya aja kita sesuaikan bahwa ini eh, produk tabnya service, bukan goods kan. Kalau goods kan artinya ada stoknya, di maintain gitu kan. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kategorinya itu sebenarnya kita kan mesti ada produk kategori ya di produk Iya. itu. Tinggal misal perusahaan tuh bisa bikin produk kategori itu jasa. Nah, expense-nya kan untuk setiap jasa itu pasti punya coa expense masing-masing kan. Misalnya kalau ngomongin service maintenance AC ada maintenance account. Kalau misalnya eh, jasa cuci, washing beda lagi account-nya. Nah, itu kan bisa aja di tabnya accounting itu di atas yang sampai nah itu kita bisa bikin expense account-nya tuh kemana sebenarnya. Nah, bisa juga. Karena kan kalau di produk kategori kan dia hanya melihat kepada satu account kan. Iya. Jadi kalau ngomongin account di produk, account yang kita setting di produk sini sama account yang kita setting di produk kategori, dia lebih kuat kepada account yang disetting di produk gitu. Nah, ini kan ada nah oke, spend account-nya si service. Nanti itu kebawa ke vendor bill tuh. Ini kan ini di save and close terus nanti Ini berarti di-include-in, Kak, 11%. iya bisa. Karena walaupun di sini misalnya tuh di produk teman-teman udah bikin teksnya yang mana, pada saat transaksi itu sebenarnya bisa diganti kan. Apakah dia teksnya include atau exclude pada saat transaksi itu bisa dilakukan. Nih. Oh, nggak nambah. Hmm. Oh, ini teks Dia masih exclude ya, Kak? masih ini tuh. Coba ganti ininya. Apa? Ganti teksnya yang udah Eca setup itu yang mana tuh yang dia Oh, kalau yang 11 yang kayaknya ini aku belum buat deh, belum Kak. ada ya? Aku belum Belum buat. ada ya? Oh, oke oke. Sip. Yang ada 10 kalau nggak salah. 10 yang udah include ya. Yang 11 exclude ya. Itu sales deh, Kak. Aku belum buat ini. Buat yang Yang purchase. purchase. Mm-mm. Oh, oke. Sip sip. Coba Berarti buat nanti dulu. buat baru ya, Kak? Ya, buat baru. Berarti gitu ya. Jadi Hmm. dia nanti di konfigurasi aja yang include sama exclude secara nama dibedakan aja gitu kan. Karena kadang-kadang ngomongin 11% tapi dia include. Ada juga mungkin 11% tapi exclude. Nah, secara konfigurasi dibuat berbeda aja. Oke, yang penting ini dari PO juga nih. Tinggal ininya payment termnya adalah immediate. Jadi nanti ketika membawa PO ini kepada accounting, mereka tahu oh, bahwa ini harus segera dan dibayar tunai gitu. Ya juga. Oke, udah. Ntar ya, aku coba cek soal yang lain, case-case-nya. Ini sama. Kalau gitu langsung di create bill ya, Kak? Baru di payment. Iya, betul. Create bill, langsung lanjut payment. Oke. Untuk bisa dilanjutkan oleh accounting. Oke, udah udah bisa dilakukan. Kemudian, nah, sini 5 barang paling yang paling yang poin L juga, yang poin L. Point Itu L. kan dia atas lanjutan Produk dari poin G ya, point G. yang 1650 tadi. Ini untuk point G. Produk A varian C. Oh, ini yang tadi, Ah, Kak. Udah. udah tadi kan. Nah, Iya. cuman kan yang di L itu sebenarnya nerima barangnya kan. Karena kita beli itu 10.
Cuman di poin L itu Kak Amal buat bahwa dia baru nerima 8 8 unit dulu nih. Nah, dapat kan langsung barang secara pasti gudang PO yang dikonfirm pada poin D, produk A, varian A. Salah ini mah. Poin apa ini? Kayaknya ada salah deh Kak di soalnya. Bentar. Iya, iya. Ini nggak poin D nih. Soalnya dia Oh, cuma ada produk A di poin G. produk. Oke, kalau lihat dari L itu, oh 8 unit. Yang B itu 10 unit. Oh, ini mah dari PO yang pertama nih. Dari yang A. Dari yang poin A ini. Oh, berarti yang produk B ini, eh, poin L ini ke Produk poin A A. itu. Poin Oh, A itu. Kalau ngelihat tuh, soalnya ada produk A varian A sama produk produk B varian B. Nah, soalnya poin A. Kalau kalau juga lihat di PO yang udah Ica buat itu, poin A, Kak. poin A, poin A di tiga setengah tadi ya. Ini poin A sudah. Oke. Nah, kemudian resipnya itu satu ya, coba cek ke atas tuh. Resipnya udah ada satu dilakukan. Itu apa tuh, berapa kuantitinya? Semuanya. Oh, semua. Semua ya. Kalau di sini kan dia lihat ya, bahwa dia baru ngirim barangnya tuh bertahap, parsial tuh. Jadi yang A itu 8 unit dulu, yang B itu Pola unit ya. 10. Heeh. Nggak langsung semuanya gini. Ada nggak yang udah Eca lakukan tapi dia parsial? Ada tapi Eh, terlupa, Kak. poin mana lagi dia yang parsial ya? Poin Manual barang. OP, menerima barang parsial atas poin M 15 unit. Nah, poin M. Ah, Oh, poin E. Oh ya, Kak, ini oh, berhubungan mm. poin E kan tadi. Poin E, Ini poin E dia. poin E kan dia bilang kontrak pembelian Ah, ah. dari tanggal 29 sampai 31 Agustus. Oh, oh, oh. Berarti masuk ke agreement ya. Nih, Oh, ini pembelian masih dengan vendor, berarti purchase. berarti masuk ke blanket order, Kak. Oke, dibikin dulu. Oke, Hmm. 50.000, 50 kali 20. Oke ya, sip. Baru lanjutannya itu di Dia yang K buat ya, RFP-nya dari RFQ situ. 20 sebanyak dulu 20. ya. Oke, Hmm. makanya tadi di sana ada orderednya 20 ya. Oke, 20 sip. Barang diterima 31 Juli. Oke, K, habis K itu baru ke bawah lagi dia. Nah, ini dua ini ya, Ya, udah bertahap ya. Sip, 5 dulu. Itu yang tadi. B. Siapa barang akan dilakukan 15 Maret. Mana PO-nya? Ini, 20. Resipnya itu yang pertama berapa? 15. Oke. Sip. Jadi dia kelihatan tuh, dalam satu PO itu ada dua eh, nomor resip ya. Karena memang diterimanya berbeda, jadi dia ngebentuk dua resip yang berbeda. Tapi tetap kelihatan tuh bahwa dua resip ini adalah dari satu PO yang sama. Gitu kan. Oke. Sip, udah jalan. Eh, kemudian
Parsial pengiriman udah. Kak, ini mau nanya, Exclude udah. Ah, mau nanya ah, yang poin B. ah. Dia kan bilang Terjadi kontrak pembelian dengan vendor. kalau gini berarti dia Ah, masuk ke purchase template ya, Kak? bentar, terjadi kontrak pembelian dengan vendor untuk produk C tanpa varian. Soalnya untuk Terus keterangan varian start produk date sama C end date-nya nggak ada. nggak ada, iya. Nah, ini kontrak pembelian ini sebenarnya RFQ ini. Oh, Bentar, terjadi kontrak pembelian dengan vendor. Bentar ya, atas poin B. Dengan penawar harga atas kontrak vendor. Oke, beda-beda. Karena itu setelah B itu ada H ya. Oke, mm-mm. berarti ini baru purchase agreement. Ada nggak purchase agreement? Iya ini Kak, Jadi tapi dia belum RFQ karena kita, ini dia. Oke, udah benar dibuat. purchase agreement 3 RFQ-nya. Ini. Oke, iya benar. Jadi ketika poin B ini terjadi, itu memang baru perjanjian ya. Jadi baru agreement. Sampai baru di poin H itu dia baru bikin RFQ-nya, ngasih-ngasih penawaran harga. Karena kan bisa jadi pada saat perjanjian dengan vendor bahwa kita akan membeli barang di dia, nah di kemudian hari itu kan ada perubahan harga pasar, kemudian terjadi banyak hal lah, sehingga kita bisa bikin penawaran bahwa kita ingin beli di harga sekian, nah mereka approve apa enggak gitu kan. Nah itu di poin H. Jadi di poin B ini udah ada agreement-nya yang mana dengan sip. Coba coba scroll ke atas dikit ya, yang B. Ingin lihat poin B itu. Oke, kita punya perjanjian untuk beli 100 unit dengan harga 50.000. Oke, dan H-nya, di H itu, kita udah bikin RFQ-nya, gitu kan. Sebesar, juga yang, berarti 25. kan yang PO 43 deh, yang paling pertama deh. Nah, ini dua, Betul. satu, mana yang 25? Ini 25. Tapi pas aku buat ini kan dia ngikut nih Ah, yang ah, pertama. dia langsung ngebentuk ya. Oh, ini Harus bisa dihapus dulu ya, jadi Kak. gini. Iya, kalau enggak ubah langsung di sininya, Cah, di quantity ordernya. Nah, memang dia secara default ketika kamu mengubah purchase agreement tadi menjadi RFQ, dia kan akan mengikuti quantity di purchase agreement. Tinggal kamu ubah tuh yang atas. Pasti kan line yang 100 ini yang terbentuk pertama kan. Cuman Oh, Eca tambahin line kedua. Nah, quantity yang 100 tadi aja diubah di atas. Gitu, tanpa harus menambah line baru. Cuman ini karena udah terbentuk ya nggak apa-apa. oh Sip. udah keluar Oke, sih. berarti gitu ya teman-teman. Jadi Oh iya, iya. purchase agreement udah kita buat nih bahwa kita punya perjanjian dengan vendor akan membeli kuantiti 100, harganya sekian. Namun pada saat penawaran harga, kita nggak langsung minta 100 misalnya. Nah, itu tuh bisa eh, kita ubah kuantitinya gitu. Di line yang terbentuk tuh menjadi 25. Ini udah benar, Nah, Kak. ini Belum. sip. Oke. Oke, yang penting gitu ya. Yang Oke, penting Kak. paham caranya bahwa dari saat mengcover itu dia pasti akan membawa line yang di posisi agreement. Tinggal kita sesuaikan aja kuantitinya gitu. Oke, sip itu udah. Ada lagi, Cah, yang mau tanyain? Selanjutnya masuk ke Kiki aja yang bagian penjualannya. Sebentar, Kak. Parsial udah, parsial udah. Oke. Kemudian Hmm. kalau invoice dia kan sebenarnya ngikut gitu. Termin yang udah kita sepakati pada saat PO itu
akan kebawa di vendor bill. Saya bikin vendor bill tuh akan ngebawa termin yang udah dipilih di saat PO. Nah, gitu. Tinggal melanjutkan ke proses selanjutnya. Kayaknya Karena udah ini, kalau oh, ya Kak, karena kenapa? kalau dari case-case ini itu kan hanya sampai dengan pembuatan tagihan ya, belum ke payment Mm-mm. sebenarnya kalau dari case. Jadi baru sampai pembuatan tagihannya aja. Kecuali tadi yang tunai ya, dia langsung immediate, dibikin Hmm. dari PO service AC tadi, dibikin vendor bill, langsung kepada paymentnya. Lanjut. Oke, udah Cah. Ada Kak, yang mau jadi tanya lagi? jadi Maaf. untuk kan tadi yang poin poin C ini kan Oke, maaf. termasuk expense tapi Kak. Maaf, termasuk expense. Heeh. Benar. Tapi karena ada taxnya jadi harus masuk ke RFQ dulu. Enggak sebenarnya, karena kalau nyatat dari counting dashboard sebenarnya bisa kita pilih teksnya sebenarnya. Cuman ini eh, secara case dia tetap dari PO. Sebenarnya ngomongin dari PO. Jadi bukan langsung bahwa bagian keuangan membayar. Nah, kalau case-nya seperti itu bahwa dia membayar jasa apa beban AC sekian, nah itu. Karena kalau yang kayak gini dia tetap perlu PO gitu. Soalnya melewati departemen purchasing gitu Kak. Betul, betul. Jadi secara purchase order tuh punya datanya, buktinya. Kalau tidak langsung serta-merta kepada pembayaran yang dilakukan oleh accounting. Kalau kita tuh ada dulu PO-nya gitu. Kalau kita ada PO sekian, memang terminnya tadi immediate. Hmm. Karena accounting ini perlu juga dia basic atau buktinya gitu kan, bukti untuk mereka lanjut pembayaran. Oh, ternyata bawa PO ini gitu. Yang mana udah disepakati dengan vendor sekian. Nah, ini yang sebagai bukti base dia lanjut bayar. Jadi nggak serta-merta langsung mereka catat pengeluaran gitu. Seperti itu ya. Oke, oke. Oke, prosesinya udah, taxing export sudah, parsial pengiriman udah, purchase agreement sudah masuk dan dikonvert menjadi RFQ secara bertahap. Oke, ini udah semua. Mungkin lanjut ke Kiki ya. Oke, Untuk Kak. ini poin yang sales itu dimulai dari S aja nih. Bentar. Tim sales mendapatkan dua lead untuk penjualan produk A dan produk B. Jadi untuk produk A, varian A, customer A. Lead untuk produk B, varian B, customer B. Oke, you and sales mendapatkan lead untuk penjualan. Oke, boleh lanjut ke Kak. Kiki, share screen-nya Kiki. Bentar Kak. Nah, Kak di tempat saya lagi azan. oh iya, azan Ya. dulu, azan dulu. Nggak apa-apa Ki, kalau misalnya mau nunggu azan selesai dulu aja. Iya Kak, nggak, cuma share screen dulu aja. Oke, oke. Sip.
Udah selesai, Kak. Eh, Oke. layarnya udah ke split belum ya? eh ini udah cuman bisa dikecilin lagi nih yang bagian udunya. Maksudnya gimana, Kak? Ini udah kebagi dua layar nih, ada udu sama Wordnya Kiki. Mm-mm. Oh, tapi Kiki pingin udunya agak lebar gini ya. Iya. Jadi, oh nggak apa-apa. Oke, bisa bisa. Ini juga bisa dibaca. Sip. Coba mulai dari poin ini, Ki. Tadi pembelian Eca udah semua dan udah kita eh, discuss bareng, jadi udah mewakili ya yang Eca lakukan. Nah, yang Kiki yang ini aja yang dari sales. Juga yang poin Q. Nah, ini sales Eh, eh, udah bikin ini ya, udah pernah bikin apa sales teamnya. Udah, Kak. Oke. Itu dia ini kalau yang poin G, saya itu Ah, bikin dua. ah, Nah, ah. kebetulan kan yang ini ada berkaitan gitu loh, Kak, di soalnya. Kalau yang di soal itu Hmm, dia ada dua customer B-nya. Jadi saya ah, ini bikin dua leads mm-mm, dengan customer yang sama. betul, Nah, terus betul, betul. kemarin tuh sempat problem kan, Kak. Kok Ah, pas saya mau lanjut leads-nya ah, malah mau maksudnya mau create ke apa convert to opportunity itu malah jadi hilang kan. Nah, ternyata ah. dia jadi ngeling gitu loh, Kak. Jadi saya bikin ulang. Oh, ngeling ke lead yang sama gitu ya. Mm-mm. Oke. Hmm, iya, jadi sebenarnya gini, walaupun misalnya customer-nya sama, gitu kan, tapi Mm-mm. kita mendaftarkan lead itu berbeda. Hmm. Tuh, jadi dua yang berbeda. Karena mungkin customer-nya oke, customer ABC ini, gitu kan. Customer-nya sama. Tapi eh, kontrak sepakat atau peluang yang terjadi itu atas penjualan produk yang berbeda gitu kan. Yang satu kita jual produk ini gitu, membuat kesepakatan gitu bahwa baru ngomong-ngomong sekilas bahwa mereka akan membeli produknya di kita gitu kan. Itu pun udah dicatat sebagai lead. Nah, kalau produknya beda itu bisa kita daftarkan leadnya beda. Ini kayak misalnya ini customernya Ini eh yang beda. Kalau yang sama itu si ini, ah, Kak. A, B, dan si B, C. oh, A, B dan B, C ini Nah, dia, dia, sama customer apa? Memang dia mm-mm. nyatetnya di lead yang Produknya beda. berbeda. Leadnya pun tercatat beda. Satu ini kita dapat peluang untuk jual produk kita yang ini gitu. Yang satu kita dapat peluang untuk jual produk yang satu yang lainnya. Nah, oke. Ini udah benar. Ah, Kamu nanya lagi. Kan kemarin ah, itu bikin lead. Terus ternyata itu posisinya masih di oke. opportunity kan. Nah, terus saya baca soalnya Ah, ngelanjut tuh. Ternyata itu udah saya keburu bikin apa ya habis dari ini tuh bikin langsung saya bikin ah, ah. quotation tanpa saya pindah Oh, ke link. Itu nggak apa-apa. langsung dibikin quotationnya tapi Tidak. stage-nya masih di Iya, lead ya, masih di masih di opportunity. opportunity. Oh, oke, oke. Sebenarnya, mungkin ini perlu dikonfirmasi oleh Kak Amal sih ya. Kak, Tapi bisa dilakukan kan pembuatan quotation itu Bisa, ya? Kak. Bisa. Quotationnya bisa. Ah, izin. Ini kemarin kan aku yang sama Kamal ya. ah, ah, Kemarin Kamal bilang kalaupun ah, masih ah, ada di posisi qualified atau proportion ah, tetap ah. bisa buat RFQ, RFQ apa? Quotationnya Quotation. kan. Hmm. Hmm. Jadi Nah, itu. meskipun posisinya nggak di won, dia tetap bisa. Gak apa-apa Hmm. katanya. Oke. Nah, itu Ki. Udah dikonfirmasi langsung oleh Kamal. Jadi memang walaupun posisinya belum kita won, tahapannya juga masih awal, ternyata bisa langsung dibuat penawaran gitu. Oke. Karena pemindahan tiap stage ini kan sebenarnya bisa kita lakukan manual ya. Kalau kan bisa digeser ya kan.
Tadi dari stage awal kita pindahin, pindahin, pindahin. Jadi tadi kalau ini Kiki berarti udah bikin quotation, kemudian dipindahkan ke Won ya? Iya, Atau dia otomatis? Atau dia otomatis? Enggak kan? enggak Kak. Enggak kan? Pindahin sendiri kan? Iya, harus Oke, manual. oke, tetap manual kan sebenarnya. Karena ketika kita ngomong qualified misalnya, pindah dari itu kan sebenarnya ada tahapan yang udah kita lewatin sehingga si customer ini, calon customer ini tuh udah kita bisa masuk, wah masuk qualified nih. Bisalah kita anggap ini, oke pindah gitu kan. Nah, itu sebenarnya dalam case-nya, dalam praktiknya itu bisa kayak gitu. Jadi makanya secara uduh bisa aja dilakukan gitu, walaupun masih 10-20 nih. Belum ada tahapan-tahapan selanjutnya sebenarnya kita untuk bisa sampai menang gitu. Ternyata udah bisa lebih cepat aja. Makanya uduh bisa melakukan hal itu. Jadi walaupun stage masih di 10-20 awal, kalau misalnya udah ada bisa membuat kontrak kesepakatan lah, bisa dilakukan kan. Jadi teman-teman bisa udah bisa bikin quotation. Itu tuh kalau dalam praktiknya seperti ini teman-teman. Jadi kayak kita lah di Solinda ini kan lead-lead kita itu adalah perusahaan yang mau pakai sistem kan. Nah, untuk sampai tahap one dan kita bikin quotation ke mereka itu kan cukup panjang prosesnya gitu. Nah, contohnya misalnya ini ada di opportunity, kemudian qualified ke position gitu. Nah, untuk bisa masuk ke bawa dia ke qualified gitu kan, itu tuh misalnya bahwa kita sudah melakukan meeting awal sama mereka, udah demo kan kepada mereka aplikasi standar dan mereka merasa tertarik untuk sehingga mereka bilang bahwa ada meeting selanjutnya dengan user kami ya Bu, kami ingin membuat, kami ingin tanya lebih detail. Nah, kita bisa pindahin tuh qualified. Oh, udah masuk nih 21% gitu. Terus misalnya setelah meeting selanjutnya dan lagi-lagi selanjutnya, mereka minta lagi untuk pembahasan harga lebih detail. Wah, udah masuk ke proposition nih, bahwa mereka udah mulai cocok gitu. Sampai akhirnya eh, bisa won gitu. Nah, itu sih pada praktiknya seperti itu. Jadi pemindahan-pemindahan ini tuh memang ada step yang dilaluin gitu kan. Ada meeting kah atau ada kegiatan aktivitas apa yang sehingga dia bisa pindah gitu. Oke, berarti ini udah aman. Tim sales A tadi karena di case-nya juga udah ini semua ya, udah dibikin quotation-nya. Coba salah satu key yang dari won ini, dari lead yang udah sampai won ini, quotation-nya mana yang terbentuk? Kan bisa kita lihat dari sini ya. Contoh misalnya yang HA ini juga. Oke, ini udah won, quotation-nya nih. Oh, nol, nol quotation masih. Belum ada quotation ya? Coba yang udah ada. Saya udah bikin, Kak. Cuman belum ya? Belum kelihatan ya? Iya. Oke, quotation. Bentar. Oh, order. Oh, oke. Karena dia udah jadi order sebenarnya. Itu kalau kalau Kiki lihat di atas itu kan di coba di CFM tadi sebenarnya. Nah, dia kan memang quotation-nya nol. Hmm. Dia udah convert ya, udah Oh iya, oke. udah jadi CSO. Udah jadi SO sebenarnya. Sip. SO. Oke, ini Kak, ya. saya mau nanya. Ah, Itu kan ada soal yang ah, pakai USD ya. Nah, ini udah saya ubah kan price listnya ah, jadi USD. Terus ya sih. di sininya kan dia di mana ya pokoknya. Nah, itu Ah, dia oh, nggak ya. apa. Itu di invoice pasti ya. Nah, misalnya nih, ini kan SO 30. Coba contoh yang ke buat USD. USD itu mana ya? Coba masuk dari modul sales saja, gitu kan misalnya, terus ya, bisa dilihat tuh SO yang udah jadi dan dia dalam US. Nah, tuh, yang atas ya. Loh, Oke, oh, nah di ini kan invoice ya?
Ah, sip. Di invoice dia. Nah, ini Kak, Nah, berapa, Kak? Jadi memang kan kita mata uang base kita kan sebenarnya rupiah. apa namanya Mm-mm. IDR kan, rupiah gitu. Jadi dia langsung konversi Hmm. sebenarnya bahwa dalam rupiah gitu, dan jadi jurnal-jurnal kita dalam rupiah langsung langsung terkonversi. Laporan-laporan keuangan kita juga dalam rupiah. Tapi bisa kelihatan angka ininya, angka USD-nya. Nah, ini di spending tax grid di bawah itu ada kayak dua garis itu kan Ki. Itu Di munculin aja mana tuh Kak? amount in. Nah, ini di Ini. ujung. Tuh. Amount in currency-nya di checklist. Oh, Nah, oke. kelihatan sebenarnya. Sebenarnya kelihatan bahwa eh, ini kan ngasih tahu jurnal kan yang terbentuk dari transaksi invoice ini. Ada AR sama salesnya gitu kan. Nah, dalam 600 dolar sebenarnya komunikasi. Cuman secara jurnal itu dia langsung konversi rupiah. Main Berarti currency yang di setting betul, ya? betul, betul. Jadi sekarang kita langsung konversi otomatis. Walaupun tetap akan kelihatan sebenarnya temuannya itu berapa sih dalam USD-nya. Ini kan kelihatan ya, 600 dolar. Oke. Terus, siap. Ini udah. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada Mau nggak yang nanya. parsial? Oh iya Kak, Nah, yang parsial. Kebetulan partial kemarin claim. saya ada problem juga. Kan itu dia Nah, parsial. Terus nah, dia udah ngirim sebagian di awal. Ibaratnya totalnya 10 pieces. Pertama oke. dia ngirim 7 pieces. Nah, Nah, terus kan saya ngelanjutin tuh sisanya 3 pieces. Eh, nah, di soal ya. tertulisnya itu penerimaan selanjutnya di tanggal 1 Agustus. Tapi karena Nah, saya kurang teliti, jadi tanggalnya itu dia oh. 31 kan. Nah, terus saya Mm-mm, cancel kan, Kak. Nah, mm-mm. itu saya kayak kebingungan sendiri gimana ya kok dia nggak bisa. Terus saya cari-cari Oh, cara gimana. Terus mm-mm, ada yang bilang katanya di duplikat yang tercancel itu di duplikat terus mm-mm. dicoba ternyata bisa. Emang gitu Kakak caranya? Oh, jadi gini. eh karena sebenarnya kalau kayak tanggal receipt ya, receipt, sorry. Tanggal deliver kirim barang Mm-mm. itu kan pada saat dikonfirm di sistem kan, dia akan melihat, oh, misalnya melakukannya tanggal 31 Juli memang, ya dia akan melihat tanggal kita konfirmnya kan. Nah, dan secara default, secara standar itu, transaksi di inventory itu memang akan error kalau misalnya di cancel. Coba contohnya mana ya? Yang invoice yang dia itu deliver delivernya bertahap. Ini Itu dia kemarin. Iya. coba terus tunggu yang dulu oh yang FF ya, yang FF. Yang FF itu poin FF dia ngirim barang memang 7 dulu tuh. Yang kebetulan kemarin itu yang salah itu poin US, Kak. Poin U. Mm-mm. Oh, sisa barang belum diterima dari vendor. Oh, penerimaan barang dari Mm-mm. pembelian. Oh, dari pembelian barang. Oke, oke, oke. Jadi, gimana tadi Kiki melakukan yang error tadi? Di duplikat yang ada di cancel. Ya, yang Kemudian, cancel itu saya duplikat, terus ah, hasil yang terduplikat itu saya lanjutin. confirm. Oh, oke. Mm-mm, confirm. Coba-coba lihat PO-nya deh. Lihat PO-nya yang Kiki lakukan. Biar kelihatan sebenarnya dari PO ini udah ada berapa receipt. Takutnya jadi double-double quantity atau malah kurang. Poin U, sisa barang yang dikirim dari oh, poin P dapatkan pada poin M. K. Oh, 20 unit, tapi dikirim 15 dulu. Oh, hmm. Yang kuantitinya 20 ya.
Iya, Kak. Ya, 20 unit. Oh, sebenarnya yang dari itunya itu apa yang dari poin A itu kan sebenarnya. Kalau ditelusuri itu memang yang dia itu 15 dulu baru 5 ya kan? Iya, Kak. Eh, Coba lihat PO ini yang PO totalnya itu di 3,5 apa ya? Coba deh purchase yang eh apa namanya? 1,50 ya? 1,50. Yang 0061 ini, Kak. Yang 20. Terus 5. Ah, oke. 20. Resipnya itu, nah itu juga atas tuh. Ada keterangan resip. Hmm. Nah, oh itu yang di cancel pertama. Mm-mm. Oke, Kiki cancel karena tadi salah Karena tanggal. tanggalnya salah. Nah, di sini dia Oke, 31 Juli. ah, ah. Jadi di cancel, Nah, ini baru di, ternyata bisa. oke, bisa diduplikat ya. Mm-mm. Cari di mana Ki jawabannya Ki? Di documentation atau di mana? Pertama nyari di Google kan, terus ternyata Ah, ada ah. muncul di webnya Odu Emang, itu kayak Ah, ah. orang-orang nanya formulasinya gitu. Oke, oke. Kebetulan nanya case serupa ya. Mm-mm. Oke, itu bagus, bagus. Jadi memang bisa kita lakukan tuh kayak gitu. Karena Udu tuh di portalnya Udu Documentation itu kan bisa nanya ya. Bisa nanya, terus kebetulan ada yang udah ada jawabannya. Nah, oke, itu bisa dilakukan tuh seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita punya error, kita coba cari di portal Udu. Karena biasanya tuh udah ada yang ngalamin serupa kan orang sebelumnya. Dan ternyata udah ada jawabannya. Oke, bagus Ki. Oke, berarti bisa lakukan ya. Ini udah 15 dulu parsial dan resip selanjutnya di 5 quantity. Oke, oke sudah. Sip. Kemudian ada sebarang. Kakak Mm-mm. mau tanya yang poin X itu dia internal X, transfer ya? X ya. Coba kita tes. Tim gudang cabang. Iya betul, intratransfer. Hmm. Benar. Gudang cabang meminta produk D dengan varian A 5 unit, produk C. Udah ada yang lakukan? Saya udah, Kak. Oke. Coba tunjukin Ki. Yang poin X itu. Oh iya benar, dia ada intratransfer ya. Berarti kan ada pindah antar gudang ya. Pindah antar gudang. Dan dan cabang. Dan cabang apa? Bogor. Aduh, Oke. ini. Oh, ini ya, source location dari Bekasi pindahnya ke ini. Bogor. Ibino. Oke, ntar ini pakai racik kali 5. Ini kok merah ini ya? Oh, ini draft ya mesti ya, belum dan ya, Belum. belum belum sampai dan ya. Oke, karena ini kalau masih draft berarti dia belum eh, apa namanya, belum motong stok sebenarnya. Sampai kita dan tuh validate, baru tuh berkurang di Bekasi dan udah nambah di Bogor. Ini belum sampai dan ini. Coba kalau lihat paket Akikah itu di reporting stoknya, report stok. Nah, itu paket Akikah coba search-nya. Oke, quantity masih 20 di eh mana nih location-nya? Oh, coba ini Ki. Ini di tanda panah itu, tanda panah yang atas yang di search itu.
Mm-mm. Nah, ini grup by-nya location. Ada nggak? Add custom group juga. Location. Nggak ada ya? Ada. Oh, bentar. Ini cuma ngeliatin kalau di stok itu dia ngeliatin Oh, atau saya itu eh, dulu Kak, update apa internal transfer ke yang tadi kurang. coba. Ini paket Akikahnya itu oh belum divalidate ya? Belum. Oke, coba mau lihat dulu nih sebenarnya dia locationnya mana nih? Coba report tadi, report yang stok tadi. Kayaknya buka di Oh, move story, move history, Kak. sebenarnya Biar bisa lihat dari mana. perpindahan, ya benar benar mutasi bisa di sini. Coba paket Akikah. Ini Kak. Paket Akikah dari Bekasi ke Bogor 5 unit dan hmm, oke. Tadi udah divalidate ya memang ya? Oke, sip. Iya udah. Oke, Oh ini oke. kalau di sini dia kelihatannya dan Kak. Benar, benar. Benar, statusnya jadi dan. Kok bisa yang tadi masih merah ya Kak? Tadi merah itu sebenarnya dia ngelihat stok itu. eh, Apple di Setjar itu ada nggak di source location Bekasi sebenarnya 10. Nah, Tapi gitu. tapi di sini Coba udah ada lihat, Kak statusnya. udah dan. Nah, Mm-mm, yang tapi tadi. coba lihat tadi masih merah ya. Mm-mm. Coba sekarang reporting location biar tahu produk per lokasinya. Apa tadi yang merah? Dessert ya? Eh, produk apa tadi? Produk apa tadi yang merah? Apa namanya? Apple Apple Kak. Oh, Apple. Coba cari ini Apple. Locationnya di coba Apple. Bekasi sama Bogor. Hmm. Bogor udah pindah. Oke, ada kok kuantitinya. Cuman ini biasanya yang merah-merah itu gini. eh Udah dijelasin ke Amal belum ya? Jadi sebenarnya kalau udah reserve, misalnya gini nih. Paket Apple di Surgery ini. Secara kuantiti di Bekasi itu, di gudang itu ada 10. Ya kan? Ada 10. Terus kita udah bikin SO. Teman-teman udah bikin SO bahwa kita ada penjualan ke customer A dengan Apple Dessert ini 5. Nah, dia udah nge-reserve 5 tuh. Gitu. Jadi begitu misalnya nanti ada transaksi selanjutnya 8, nah dia udah merah itu. Dia nunjukin bahwa udah reserve. Paham nggak maksudnya kenapa tadi terjadi bisa merah, namun sebenarnya kita bisa validate aja. Paham nggak? Jadi misalnya gini, tadi kayak aku ceritain, kita punya apple dessert di Bekasi nih ya, 10 gitu kan. Secara di gudang ada 10. Terus kita kan ada penjualan, mau bikin SO nih. Baru SO apple dessert kepada customer A dari pengiriman dari Bekasi itu eh 5 gitu ya. Nah, dia udah ke reserve tuh 5. Konten kuantitinya memang 10, tapi udah nge-reserve 5. Karena kita ceritanya mau ngirim barang kan dari SO tadi. Walaupun kita misalnya belum ngomongin deliver ya. Kita baru bikin SO-nya aja. Nah, terus kita misalnya bikin internal transfer yang pindahin barang Apple ini dari Bekasi misalnya ke Bogor, 7 gitu. Dia udah nggak, dia akan merah. Karena yang sebenarnya masih ada secara stok tuh 5. Karena yang 5 tadi itu udah nge-reserve untuk SO yang sebelumnya. Walaupun sebenarnya, ya tadi kan bisa Kiki validate juga kan. Oh, Karena ibaratnya belum, reserve tuh kayak kita nge-keep duluan untuk transaksi betul, selanjutnya. Oh, betul. Makanya jadi tapi kayak seolah-olah merah. Padahal quantity ada. Dan tadi kan Kiki udah bisa juga down sampai akhir kan. tapi kan Kak di sini on hand-nya 35. Kenapa? 35. Heeh. Bentar. Bekasi kan? Bekasi tadi. Oh Dari iya. dari Bekasi ke Bogor. Oh iya benar-benar. Dari Oh, Bekasi ke Bogor yang karena Kiki. Nah, udah reserve 9 jadi sisa 2 jadi nggak bisa. betul. Oke. Betul. Makanya jadi kayak merah. Cuman kita belum jadi kok ngirim yang ke yang udah di keep tadi tuh kita belum melakukan duluan, kita baru pindahin.
Jadi bisa dilakukan aja. Sebenarnya gitu, sistem udah ngasih tahu. Loh, lu udah punya barang segini dan lu mau keep loh. Sebenarnya baik kan, bodoh ini. Dia ngasih tahu, dia ngasih tahu merah nih. Lu bakal ada pengiriman loh. Jangan dulu, tahan dulu. Lu harus yang mana duluan lah. Gitu. Misalnya gitu lah, ibaratnya. Makanya dia merah. Biasanya gitu sih merah-merah. Quantity itu tuh karena reserve-nya kah? Atau memang stoknya kurang. Tapi kan kalau stok kan banyak ya. Sebenarnya ada Hmm. gitu barang. Gitu sih. Berarti bisa apa ya Kak? Kasusnya tuh kayak meskipun dia si status yang di pojokan sini udah done, dia Ah, bisa ah. tetap belum berpindah kah? Statusnya dan belum berpindah. Tunggu. Tadi stok. Nah, coba ini kan location ya. Lihat aja di Mm-mm. movie story. Movie story aja deh biar kelihatan tuh si ini tuh berapa sebelumnya dan si apa tadi? Apple dessert. Coba Oh, searchnya Apple dessert sih. Apple dessert oh bekas. iya. Nah, Apple dessert aja biar kelihatan kan. Eh, Produk. Bisa nggak dia grup by produk terus nah oke. Kasih kasih ke Bogor 10 dan tinggal transfer dari Cikarang ke Bekasi 3. Oh sorry, bentar. Ini dietnya dari bawah. Karena tanggal awal tuh di bawah tuh, 18 Juli ya kan. 18 oh, Juli. mm, Nah, kita beli tuh masuk dari vendor ke Bekasi 24. 24. Nah, terus ada beli lagi tapi ke Cikarang 10. Terus ini pasti karena ini kan, apa 3 step rute tuh. Iya. Makanya dia ke Mm-mm. input dulu tuh. Input baru dia masuk ke stok 10 gitu kan pindah. Nah, terus dari Cikarang mindahin 3 ke Jaksel. 3. Nah, tuh dari Bekasi itu ada penjualan tuh ke Mm-mm. customer. Kirim 8. Terus dari partner, ini partner Jadi, customer ke Harapan Indah Retur kah? eh Ada retur barang ini. Bisa jadi nih. Karena dari customer ini lokasinya. SO-nya 26. Tuh, SO 26. Oh, patient type delivery order. Kirim saya customer ini. nggak pernah itu Kak return. Yang Nggak pernah penjualan. return ya. Penjualan ya. Oke, Iya. oke. Bentar, ini from-nya customer ke Bekasi. Ini ada Bekasi ke customer ini. 82. Bisa ada ini. Oke. Ini bisa di trace nanti itu. SO-nya mana. Kemudian kenapa seperti itu. Bekasi ke customer. Soalnya ini ada out ini 8 ya kan. Dan merah. Vendor ke Cibinong. Oh ini beli 25. Oke. Kalau Em, kalau dia ya. out tapi benar itu warnanya apa Kak? Oh tapi benar. Mm-mm. Enggak, kalau warna itu. Coba ini klik deh ke dalam. Ini kan merah ya. Mm-mm. Dari SO26. Nah, coba klik SO-nya. Bisa nggak? Di, di Bisa. additional info tadi. Oh Nah, ini. coba ke. Nah, oke. Oh, Oh, karena ini ya. jadi kita jual 15, tapi baru ngirim 6. Makanya merah ya, Kak. Baru ngirim 6. Bahwa kita punya sisa 9. Sebenarnya indikator warna ini aku belum bisa bilang sekarang sih. Belum bisa jawab sekarang nih. Kenapa bisa terjadi kayak gitu. Indikator warna 6. Coba balik ke saat tadi. Tahap yang 8. Tuh, 15, 6, 8. Bekasi out 002. Saya PT Bintang
Cari polisat. Eh, algoritma. Oh, Coba gini, biar kelihatan ya. Grup by-nya itu yang di atas itu di filter itu. Nah, grup by product, terus grup by location lagi. Tuh, jadi kelihatan nih si Apple Dessert per lokasi. Ini yang tadi kirim dari Bekasi ya. Bekasi. Oke, bawah ini tanggal 4-nya dari Bekasi ke customer 28. Coba kita klik dalam klik yang dari 8. customer. Nah, yang 8. 8 SO 26. SO 26, Depolisher 15, 26. Kak, Nah, sebenarnya aku sama Kiki sama sih. Kalau dia mengirimkan barang ke customer kan dia jadi nah, merah ya. Mungkin nah, karena kita ngeluarin barang jadinya merah. Kecuali kalau kita beli barang, riset produk itu dia hijau. Mungkin kayak gitu. Soalnya oke. ya aku gitu juga yang ke customer itu dia merah Merah, semua sih. merah semua. Oke, Mm-mm. oke sip kalau gitu. Kalau yang ada input atau receipt barang dia hijau di kuantitinya. Dibilang kayak gitu ya. Hmm, Iya. oke. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Berarti kalau hitam apa, Cah? Kalau hitam Karena dia kalau prosesnya nggak sih itu? coba mana? Eh, Coba lihat Ki, itu kan di move history coba. Ini udah movie story. Jangan di ini coba. Bingung. Dihilangin filter. Nah, ntar dulu. oke. Oh iya, Yang ini dari internal transfer dia hitam sih. oke, internal transfer hitam, yang keluar-keluar ke Terus customer pick, merah. iya, pick juga Oke, hitam, masih packing proses. juga, storage juga, Hmm, mm-mm. quality control juga. Berarti Quality intinya control. hasil akhirnya warna Iya, hijau. berarti kayak gitu kayaknya. Oke. Itu penerimaan dia tandain hijau ya. Mm-mm. Ya, Hijau yang keluar-keluar barang customer artinya jual itu merah ya. Maksudnya eh, indikator warna itu tuh bisa berbeda-beda. Kalau tadi merah bisa jadi karena error gitu kan. Nah, cuman kalau yang di sini nih penerimaan dan pengeluaran ya. Oke. Sip. Kalau gitu apalagi Ki? Kalau Hmm, pengiriman barang parsial kan udah ya. kemarin Lead convert udah, invoice juga tadi udah yang termasuk yang USD tadi ya bisa dilihat yang temuan FF Kak. intervensinya. Yang FF Mm-mm. mengirimkan barang parsial dari gudang utama self order yang dikonfirm pada poin CC 7 unit. Nah, coba yang mana? Oh, Yang kirim barang ke customer dari parsial tadi udah ya, udah tunjukin tadi belum? mm-mm. Ini. Nah, itu kan sebenarnya kalau dilihat sebelum-sebelumnya itu kan dia ada Ah, dua gitu loh Kak. Dari yang leads itu dia ini ah, kaitannya sama yang leads. Yang ah, leads ah. itu dia yang langsung si AA sama AB tadi. Nah, Oke. kebetulan kalau dilihat dari dua ini kan dia produknya beda. Terus juga SO-nya juga beda. Nah, Mm-mm, kalau yang produk satu itu dia kebetulan emang lebih dari 7, jadi dia bisa parsial. Nah, mm-mm, sedangkan produk yang satunya itu dia
cuma 5. Nah, jadi Mm-mm. saya kan sama Eca diskusi ya gimana ya, Ca, gini. Terus Ah, eh, ah. kalau saya cuma satu produk aja yang diparsialin. Ah, ah. Sementara Eca langsung dua-duanya, yang satu parsial, yang Hmm. satu keseluruhan si 5 gitu, Kak. Oke, jadi lebih kepada keterangan soal ya yang bikin ambigu, Ah, maksudnya gitu. bingung. Oke, oke. Apakah di dua varian produk sama-sama parsial atau di satu produknya aja yang parsial gitu ya? Gimana ya? Aduh, Gak ntar. apa-apa. Sebenarnya ya, kalau mungkin soal mungkin dalam pembuatannya Kak Amal mungkin agak apa kelewat gitu. Tapi tunjukin aja yang gimana melakukannya kalau parsial gitu. Apa yang udah Ah, dilakukan gitu aja. Kita karena tinggal lihat sebenarnya paham nggak dari apa case-nya itu tuh gimana melakukannya gitu kan sebenarnya. Sebagai SO. contoh misalnya SO yang dia memang pengirimannya itu parsial ke customer, ngirimnya bertahap, nggak langsung semua sekaligus. Yang ini Kak, SO 32. SO 32 deliverynya dua kali ya. Mm-mm. Dia Yang dolar. 12. Oke, coba lihat. 12. Kirim pertama Kirim pertama itu dia 7 dulu. iya Oke, sip. 7. Terus sisanya ini 5. Oke, oke. Sip, udah jalan berarti. Karena memang dia harus ngebentuk dua nomor deliver yang berbeda. Delivery nya beda dia. Oh, Jadi nggak dalam satu form. Oke, sama juga kayak tadi pembelian dari vendor kan ketika terimanya bertahap kan dia akan kelihatan tuh bahwa ada 3 receipt atau 2 receipt dari source dokumennya kelihatan bahwa ini dari SO 32. Cuman tetap membentuk dua nomor eh, penerimaan atau pengiriman yang berbeda. Oke, itu eh, udah. Kemudian Kamu mau nanyain poin DD boleh. poin D deh. Oke juga. Departemen sales menerima penjualan apa nih? Jasa servis. Nah, termasuk nah ini bisa juga nih tadi nih kayak poin C. Cuma kan tadi pembelian jasa kan. Nah, ini penjualan jasa. penjualan. Mm-mm. Tadi produknya sebenarnya udah dibuat ya. Oh, berarti dia ini kalau langsung quotation atau gimana, Kak? Bisa langsung quotation. Kalau memang nggak ada list sebelumnya. Jadi kita ada jasa, ini kan dalam contohnya misalnya kita juga perusahaan jasa itu. Jasa servis AC. Atau, apa ya, penjualan jasa servis. Ya, jasa servis apapun lah. Nah, ini di payment. Kemudian produknya pilih tuh. Kita harus set produk item service. Misalnya servis apa. Ini kan nggak spesifik service apa ya. Tipenya tinggal diubah ke, nah, bisa cooking class, tipenya service, produk kategorinya apa, income account-nya kemana, expense account-nya kemana, Berarti untuk taxnya juga buat lagi Kak yang include. include ya. Eh, Kemarin, berarti nah ini bisa, misalnya kalau tax. ada income account service sendiri, expense account-nya apa, Hmm, bisa. Kamu nanya, misalnya kan untuk sekarang saya bikin pakainya sales, terus kan ini Betul. saya bikin nih Mm-mm. transaksi si Dede ini, terus Ah, saya bikin nih cowoknya jadi oke. ubah ke apa namanya dirinciin lagi jadi service. Ah, ah, Itu berpengaruh ah. nggak, Kak? Kalau ke transaksi selanjutnya, gini, kalau setelah, i- maksudnya berpengaruh tuh gini, ini kan tadi sales kan, Mm-mm. nah, selama dia belum diubah ya nanti akunnya ke sini. Nanti kalau misalnya di kemudian hari kita pengen spesifikin Mm-mm. dengan akun baru, ya selanjutnya pada akun yang udah terbaru. Oh, berarti kalau yang lama tetap sales, nggak bakal berubah gitu ya, Kak? Yang lama nggak diubah. Oh, oke oke. Yang Kak udah izin, terjadi tetap ke akun yang sebelumnya gitu. Ibaratnya. Kak izin.
Ah, Kemarin Kak Amal bilang kalau ada sales ataupun apa gitu kan transaksi lebih ah, baik memang harus dibuat akun masing-masing khusus gitu. Kan itu sales itu pasti bakal nyampur ke semua transaksi kan sales apa gitu. Nah, bagusnya ah, katanya memang dibuat masing-masing aja. Kalau betul, mau. betul ya. Cowoknya tuh bisa dipisah-pisah sebenarnya. Yang kemarin sesi sama Ica kan, aku bikin produk kategori chemical sama spare part kan. Aku bikin masing-masing lagi kan, apa penjualannya. Jadi itu sebenarnya balik lagi ke kebutuhan perusahaan sebenarnya. Mereka tuh kebijakannya cowok itu di satu aja, tapi mungkin analitiknya gitu. Atau emang cowok tuh secara akun salesnya pun mereka beda-bedain. Bahwa mereka ada penjualan untuk jasanya, ada penjualan untuk trading barangnya, ada penjualan untuk projectnya. Nah, makanya bisa tuh dibuat bermacam-macam akun salesnya itu sesuai spesifik dengan kategori produk teman-teman dan COGS-nya juga. COGS-nya, inventory-nya pun ya kalau misalnya produk storable tuh jangan misalnya ke satu akun inventory yang sama. Kalian pingin inventory-nya itu ya berbeda gitu secara penilaian. Misalnya kalau ngomongin kategori eh, barang-barang chemical ada ada coa inventory-nya sendiri, inventory chemical. Atau misalnya kategori produknya makanan, inventory tapi food itu bisa. Jadi inventory-nya beda, detail gitu, sesuai dengan produk yang ada di perusahaan. COGS-nya juga, sales-nya juga. Bagusnya sih gitu. Oke, sip. Berjalan ya 11 juta, berarti kan udah include, jadi DPP-nya itu di... Itu kalau servis dia warehouse-nya gimana ya, Kak? Mm-mm, Kan ini servis ya. ya, Hmm. Terus ininya gimana, Kak? Kalau yang di bagian warehouse. info, warehouse-nya. Warehouse itu kan semua tergantung cabang mana yang melakukan kan, Hmm. atau servis itu. Gitu. Oh, Dia tetap tetap akan ngasih tahu sih, karena dia melihat kepada itu yang mana. Oke, ini langsung udah. confirm aja ya, Kak. Langsung confirm aja, langsung diinvoice kan. Oke, oke, sip. Nah, ini bisa langsung lanjut. Nah, ini udah beda-beda ya, akunnya. Nah, coba tadi di jurnalnya akunnya sales. Oke, Oh, pajak dia masuknya sales ya ke akunnya. nah di konfigurasi tadi Kiki pilihnya apa nih? Di pet 11 include. Oh, Akunnya kan misalnya akun pet out kan? Coba lihat teks iya. Kiki Mm-mm. tadi. Hmm, Apa yang dipilih di settingan teks sebenarnya. oke. Jadi perbaiki aja tuh settingannya. Tuh, tadi pilihnya akun apa? Di Berarti kalau misalnya configuration text. pembayarannya secara tunai ini tinggal dilanjutin aja ya, Kak, sampai Nah, payment. betul. Oke. Oke, sip. Sudah. Dan semua. Oke. Kita nggak bahas satu-satu karena sebenarnya case-nya itu sama, tinggal bagaimana pengaplikasiannya sih di sistem. Ya, ada yang mau tanyain lagi? Iki, Eca, sebelum kita tutup di jam 12 juga. Di sana udah zuhur juga ya. Aku sih di ini, di Aceh nih posisinya. Jadi, saya belum masuk waktu zuhur juga. Jadi kan teman-teman di sana udah masuk ya. Gimana? Ada yang mau tanyain lagi dari case-case-nya? Nah, besok itu tuh kan sebelumnya aku udah kasih case accounting ya.
Tapi kan kita belum sempat review tuh. Nah, Mm-mm. rencananya tuh di besok tuh. Cuman untuk waktunya nanti aku kabarin lagi di grup lah ya, teman-teman. Oke. Oke. Paling hari ini di silabus ya. Tadi Eca udah lengkap. Berarti tinggal Kiki ya, yang 2 lagi ya. Iya, Kak. Upload. Oke, kalau gitu. Kalau nggak ada yang tanyain lagi, aku tutup ya. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman, waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada diskusi, ada pertanyaan selanjutnya, silakan sampaikan di grup ya. Siap, Ya, Kak. Kak. Masih Oke, baik, Kak. terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Masalah. Sama. Terima